Om Swastiastu. Selamat malam, dosen pengampu yang saya hormati, Dr. Iputu Gede Diatmike, SE, AK, MSc. Pada hari ini saya akan membawakan hasil penelitian yang berjudul Model Penyusunan Analisis Standar Belanja atau Biaya ASB dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan biaya, training atau pelatihan dan peningkatan mutu perusahaan pada PT Satria Antaran Prima Cabang Denpasar. Nama saya Nyoman Artike dengan NIM 2029141022. Latar belakang di sini dalam penyusunan anggaran yang kurang tepat dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan atau defisit atau kelebihan over anggaran. Misalnya kekurangan anggaran bisa menyebabkan kegiatan terhenti dan sebaliknya. Kalau kelebihan bisa menimbulkan pemborosan, agar tidak terjadi hal tersebut maka perlu dilakukan analisis standar belanja, di mana dengan ASB dapat menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan anggaran. Penyusunan ASB atau analisis standar belanja atau biaya dapat menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan biaya pelatihan dan peningkatan mutu perusahaan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tahap penyusunan atau model prediksi analisis standar belanja atau biaya pada PT SAP Cabang Denpasar. Terus yang kedua adalah bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses ASB. Tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah untuk mengetahui penetapan total biaya dan pengalokasian anggaran atau budget secara efektif dan efisien, agar dapat dijadikan acuan atas unit kerja atau aktivitas yang sejenis. Yang kedua, untuk menyusun model prediksi analisis standar biaya atau belanja yang sesuai dengan karakteristik pelaksanaan unit kerja aktivitas di lingkungan satuan kerja PT Satria Antaran Prima Cabang Denpasar. Manfaatnya bagi pengetahuan diharapkan dapat memberikan informasi lebih luas mengenai model penyusunan ASB. Yang kedua, bagi PT Satria Antaran Prima Cabang Denpasar dijadikan pedoman dalam penerapan ASB. Terus yang ketiga, bagi para peneliti selanjutnya dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya. Batasan masalah. Di sini peneliti membatasi masalah hanya pada belanja aktivitas operasi, terutama anggaran biaya training atau pelatihan dan peningkatan mutu, serta hanya menggunakan RKAP atau budget tahun 2020 dari SKAP. Hal tersebut dikarenakan otoritas cabang hanya sebatas penyusunan anggaran dan mengontrol aktivitas berdasarkan anggaran yang telah disusun. Tinjauan pustaka. Di sini peneliti menggunakan perencanaan dan penganggaran perusahaan. Salah satu fungsi dari manajemen adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Prinsip dasar penganggaran perusahaan adalah bagaimana merubah rencana jangka panjang menjadi rencana jangka pendek yang terkuantifikasi dalam bentuk anggaran. Di sini peneliti dapat menghubungkan penganggaran perusahaan dengan perencanaan. Berikut bagannya. Jadi hubungan penganggaran perusahaan dengan perencanaan tampak seperti bagan di atas, yaitu perencanaan, planning, pelaksanaan, accounting, dan pengawasan controlling dari ketiga fungsi manajemen tersebut yang mempunyai hubungan erat dengan penganggaran dan perencanaan. Perencanaan meliputi organisasi dan penganggaran atau budgeting. Terus di sini anggaran berbasis kinerja. Yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja adalah performance based budgeting, adalah penyusunan anggaran yang
perencanaan kinerja yang terdiri dari program kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran atau budget entity. ASB atau analisis standar belanja biaya. Dalam sistem anggaran kinerja ditetapkan pada era ekonomi sekarang, biaya standar per unit input disebut standar satuan harga atau SSH, dan biaya standar per kegiatan disebut ASB. Jika dilihat dari definisi ASB, penerapan fungsi-fungsi manajemen diantaranya sama dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen, artinya di sini adalah fungsi planning, organisasi, directing, dan controlling. Jadi kurang lebih ASB itu hampir sama dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi dan tujuan anggaran. Manfaat dan tujuan anggaran adalah memberikan gambaran pada perusahaan atau organisasi terhadap bottom line atau goal yang akan dicapai dalam periode tertentu. Untuk jenis-jenis budget, ada yang pertama adalah berdasarkan perencanaan, yang kedua adalah berdasarkan keterlibatan, yang ketiga adalah budget berdasarkan aktivitas. Di sini juga peneliti mengulas sedikit tentang perilaku belanja. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas perusahaan, misalnya jumlah peserta, jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis. Belanja dapat digolongkan menjadi belanja variabel, belanja tetap, dan semi variabel. Metode ABC sendiri atau activity based costing adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas, di mana penentuan biaya produk berdasarkan konsumsi sumber daya aktivitas. Proses pengumpulan dan penelusuran data biaya melalui kinerja aktivitas. Dalam beberapa kasus atau semua biaya dapat ditelusuri secara langsung, salah satunya pola biaya aktivitas dalam sistem ABC sendiri. Metode penelitian yang digunakan peneliti di sini adalah variabel peneliti dalam penelitian ini menjadi variabel bebas adalah X, dan pengendali belanja cost driver di dalam penyusunan model ASB. Pengendali belanja ini bisa berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Sedangkan variabel terikat Y atau variabel yang mempengaruhi adalah total belanja, total cost dari suatu jenis kegiatan. Dari penelitian ini akan didapat suatu persamaan regresi Y sama dengan A plus BX dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana atau ordinary least square, di mana A merupakan satuan pengendali biaya belanja tetap atau fixed cost, dan jenis kegiatan B adalah satuan pengendali belanja variabel atau variable cost. Deskripsi operasional variabel. Kegiatan pelatihan atau training merupakan kegiatan yang memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan karyawan, perusahaan, dan juga mitra perusahaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama untuk menunjang perbaikan kualitas layanan sesuai dengan SLA atau Service Level Agreement yang sudah disepakati. Jenis dan sumber data. Peneliti di sini menggunakan data sekunder berupa dokumen rencana kerja aktivitas perusahaan tahun 2020 serta seluruh satuan aktivitas kerja perusahaan atau SAKP yang telah disusun oleh PT SAP Cabang Denpasar, dan aktivitas pembiayaan kegiatan pada belanja aktivitas produksi dan belanja aktivitas operasi yang sudah dilaporkan selama tahun 2020. Terus mengenai teknik pengumpulan data, yang pertama adalah observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua adalah studi dokumentasi atas RKAP atau budget plan tahun 2020 dari seluruh aktivitas kerja perusahaan. Silakan untuk tahap penyusunan model. Di sini dapat digambarkan adalah modelnya seperti
training yang sudah dilakukan berdasarkan database RKAP atau budget plan, SKAP, biaya belanja operasional. Yang kedua adalah tahap penyetaraan kegiatan. Nah, di sini tahap penyetaraan ini ada 2 jenis kegiatan berdasarkan RKAP atau budget plan. Yang pertama adalah jenis kegiatan training karyawan, yang kedua adalah jenis kegiatan training agen atau mitra. Di sini peneliti untuk tahap pembentukan model menggunakan pendekatan ABC dengan rumus total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua adalah pendekatan ordinary last square atau regresi sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana X dan Y adalah nilai yang diperoleh dari pengamatan yang perlu ditaksir dari koefisien A dan B. Untuk rumusnya adalah B sama dengan ekuivalen XY min N dan ekuivalen X kuadrat per N kuadrat. Di mana koefisien A merupakan biaya tetap dan koefisien B merupakan koefisien belanja variabel. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan focused group discussion atau metode diskusi. Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh masukan-masukan dari satuan aktivitas kerja perusahaan tentang aktivitas output dari suatu kegiatan dan juga masukan tentang cost driver dari satu kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, output, dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusunan dan suatu aktivitas kerja perusahaan dalam penyusunan ASB. Nah, mengenai hasil pembahasan dapat dilihat pada slide. Jadi terdapat 12 EKAP yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020. Jadi di sini ada training karyawan, training calon kontrak agen, dan training untuk agen sahabat Satria. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyetaraan kegiatan dibagi 2 dari 12 data tersebut, yaitu jenis kegiatan training karyawan dan 6 jenis data kegiatan training agen atau mitra. Nah, dari data yang sudah diperoleh ditentukan cost driver-nya, sehingga cost driver untuk pelatihan karyawan dapat dilihat di slide, yaitu total anggaran adalah 13.562.000, sedangkan output orang hari adalah 218, sehingga dari data tersebut akan ditentukan komponen persamaan regresinya dilihat pada tabel. Jadi untuk nilai X dan Y adalah 514.966.500, sedangkan X kuadrat adalah 8.734. Sehingga dari tabel tersebut dapat dihitung mengenai training dan pelatihan karyawan. Dari data tersebut, X dapat dihitung dengan hasil adalah 36,33, sedangkan Y sama dengan 2.260.333,33. Sedangkan B adalah 27.319,08. Sedangkan untuk nilai A adalah 1.267.831. Sehingga dari rumus Y sama dengan A plus BX dapat dikatakan bahwa, atau dengan kata lain, pengendali belanja, cost driver, jumlah peserta, dan jumlah hari pelatihan
Sedangkan untuk fixed cost-nya adalah 1.267.831,15 per kegiatan. Sedangkan untuk variabel cost-nya adalah 27.319,08 per jumlah peserta. Dengan rumus perhitungan biaya total adalah 1.267.831,15 ditambah 27.319,08 dikali jumlah peserta dikali jumlah hari. Begitu juga dengan cost driver pelatihan training agen. Di sini dapat dilihat pada slide jumlah anggarannya adalah Rp17.473.500. Sedangkan output OH-nya orang harinya adalah 333. Sehingga untuk persamaan regresi sederhananya dari biaya pelatihan training agen didapatkan nilai X dan Y adalah 1.587.1.500 rupiah dan X kuadratnya adalah 33.903. Hampir sama dengan perhitungan di karyawan, jadi di sini juga dihitung nilai X-nya adalah 55,5, nilai Y-nya adalah 2.912.250, nilai B-nya adalah 40.023,49 dan nilai A adalah 690.946,31. Setelah A dan B dihitung, maka dapat ditentukan formulasi ASB-nya. Dengan kata lain, ASB untuk pelatihan dan training agen, pengendali belanja atau cost driver-nya adalah jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan. Fixed cost-nya adalah senilai 690.946,31 per kegiatan. Untuk variabel cost-nya adalah 40.023,49 per jumlah peserta, sehingga rumus belanja total adalah 690.946,31 ditambah 40.023,49 dikali jumlah peserta kali jumlah hari. Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, penyusunan ASB dapat memberikan pedoman untuk setiap kegiatan yang sama, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan pengalokasian anggaran, sehingga setiap unit atau bagian akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam anggaran. Terus yang kedua, penyusunan ASB sendiri dan aktivitas pembiayaan kegiatan yang telah dilakukan melalui tahap-tahap seperti pengumpulan data, yang kedua penyetaraan kegiatan, dan tahap pembuatan model. Yang ketiga adalah model yang dihasilkan berupa prediksi pada ASB untuk kegiatan training pelatihan karyawan, seperti yang telah dijabarkan adalah Y sama dengan 1.267.831,15 ditambah 27.319,08 dikali X, dan model untuk training agen adalah Y sama dengan 690.946,31 ditambah 40.023,49 kali X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biaya atau cost driver. Kedua model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program atau kegiatan yang dilaksanakan atas SAKP yang telah disusun oleh PT SAP Cabang Denpasar. Saran dari peneliti adalah yang pertama, PT Satria Antaran Prima Cabang Denpasar sebaiknya mengembangkan ASB guna menunjang terciptanya anggaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan mutu perusahaan. Yang kedua adalah PT Satria Antaran Prima Cabang Denpasar harus lebih meningkatkan pengendali
pengendalian terhadap biaya agar jumlah realisasi biayanya bisa dikendalikan dan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga sarannya adalah dasar penyusunan ASB sebaiknya tidak hanya melihat 1 tahun saja dan 1 lini biaya anggaran yang agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memproduksi model belanja di masing-masing anggaran yang disusun. Yang keempat adalah diharapkan perusahaan dapat melakukan kebijakan dalam pengurangan biaya, membuat prioritas rencana kerja, mempertimbangkan kebutuhan yang terjadi berdasarkan anggaran yang tersedia, serta mengevaluasi kebutuhan dan anggaran. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas waktu yang sudah diberikan dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.